Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatak Bahaudin dengan nomor induk mahasiswa 26023415880. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai karya tulis kelompok kami, kelompok 1 dalam exam karakter building kewarganegaraan. Saya akan share screen dulu. Judul dalam karya tulis kami adalah Kontribusi Tenaga Medis dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan. Tema dari karya ini merupakan implementasi dari Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, di mana ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dunia. Pentingnya jaminan sosial adalah di dalam implementasi di pemerintahan Indonesia mengenai program SDGs nomor 3 menjadi jaminan kesehatan nasional yang tertuang pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 yang berisi mengenai sistem jaminan sosial nasional atau SJSN untuk mencapai kepesertaan yang lebih luas dan memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kondisi existingnya saat ini pada program ini yang sudah berjalan selama 4 dekade ternyata banyak mengalami kendala seperti cakupan masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah, dan perbedaan dalam cakupan manfaat serta mekanisme pelaksanaan antar programnya. Upaya pemerintah selain membuat Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 adalah program BPJS yang sudah berjalan cukup lama. Tantangan implementasi dari program ini atau program jaminan sosial nasional adalah akses yang kurang merata terhadap terutama di daerah terpencil dan rendahnya literasi keuangan dan sosial mengenai pentingnya jaminan sosial. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana efektivitas implementasi SJSN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepesertaan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia dan bagaimana akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, serta apa peran tenaga medis dalam meningkatkan kesehatan berkelanjutan, dan bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Setelah melakukan beberapa interview dengan tenaga medis dan non-medis, kami menemukan hasil temuan lapangan seperti berikut. Rendahnya kesadaran akan hidup sehat, mulai dari kelalaian masyarakat untuk berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat. Kemudian kurangnya edukasi kesehatan, terutama di daerah terpencil dan daerah berpenghasilan rendah, dan minimnya fasilitas dan akses ke layanan kesehatan, yang dimana ini menjadi masalah serius karena ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi ekonomi sebagai penghalang pengobatan. Karena keterbatasan ekonomi yang lemah menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan dan mengikuti rangkaian pengobatan serta menjaga kesehatannya. Dari hasil temuan kami menemukan inovasi dan solusi dari saran narasumber dan pengamatan kami menjadi 3 poin, yaitu telemedicine dan teledentistry. Ini dapat menjadi alternatif efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Ini telemedicine dan teledentistry adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
ini memungkinkan pasien berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah pemerataan tenaga medis. Difokuskan pada daerah terpencil dan daerah dengan rata-rata penghasilan rendah sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan bisa lebih merata dan berkelanjutan, sehingga akan meminimalisir kasus-kasus kesehatan di daerah terpencil yang dikarenakan kesulitan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Diperlukan sinergi untuk menyediakan edukasi, fasilitas, dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan berbagai lini masyarakat mulai dari komunitas, remaja, kampus, tokoh masyarakat, hingga tenaga medis. Dampak ini akan sangat signifikan karena komunitas masyarakat dapat menyentuh langsung ke sumber masalahnya. Refleksi diri. Menurut pengamatan saya, mulai dari goals dari SDGs atau Sustainable Development Goals, Good Health and Well-being, hingga pengamatan kasus-kasus langsung di masyarakat paling bawah, saya melihat bahwa program dari SDGs itu sendiri, cita-cita dari SDGs itu sendiri nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, sangat baik diterapkan dan sampai hari ini dalam track yang sudah baik, karena implementasi di masyarakat dengan sistem jaminan sosial nasional hingga BPJS sudah mengarah ke cita-cita SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, di mana itu benar akan memberikan dampak yang signifikan mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan hasil temuan kita, di mana ternyata kesadaran masyarakat mengenai kesehatan itu sangat minim di daerah tertentu, mulai dari kesadaran untuk menjaga kesehatan, mulai dari menjaga pola makan hidup sehat, hingga kesadaran mengenai sanitasi atau kebersihan dalam kehidupan sehari-hari yang minim. Saya melihat di sini adalah poin kesempatan untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai warga negara yang baik untuk memberikan dampaknya pada masyarakat langsung. Kita dapat mengedukasi mulai dari diri kita sendiri ke orang-orang terdekat mengenai pola makan hidup sehat, mengenai olahraga dengan menjaga hidup sehat, makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian kita dapat mengikuti program-program komunitas masyarakat, mulai kita sebagai mahasiswa kita dapat mengimplementasikannya dalam KKN, atau kita dapat mengikuti kegiatan RT RW dan memberikan edukasi mengenai kesehatan. Kita juga bisa membuat program-program di level terendah masyarakat, seperti program penyuluhan di RT atau penyuluhan di RW mengenai program kesehatan, mengenai edukasi program edukasi kesehatan di masyarakat. Sampai saya menulis karya tulis ini, saya melihat bahwa Indonesia cukup optimis dalam program Sustainable Development Goals nomor 3 ini, karena seperti di BINUS Online University atau dari kampus saya sendiri BINUS, menurut saya dengan adanya mata kuliah karakter building, saya menjadi lebih aware mengenai peran saya sebagai warga negara yang harus berdampak langsung terhadap komunitas saya sendiri. Makanya saya merasa jika saat BINUS saja bisa memberikan dampak
seperti itu terhadap mahasiswanya, bagaimana dengan kampus lain, bagaimana dengan perusahaan lain atau instansi lain, dan saya yakin ini dapat memberikan efek positif dan dampak nyata terhadap masyarakat kita itu sendiri. Demikian refleksi diri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.